Sempat menghilang Ibtu Rudiana, rajin ke masjid usai pergi Setiawan bebas. Idak hanya menghilang di publik, Ibtu Rudiana, ayah Eki ternyata sebelumnya juga jarang terlihat di masjid tempat tinggalnya. Trisno, 61, marbot Masjid Al-Istiqomah, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengungkapkan baru-baru ini Ibtu Rudiana kembali terlihat. Diketahui, keberadaan Kapolsek Kapetakan, Cirebon itu tidak diketahui rimbanya pasca kematian Vina Cirebon kembali ramai dibincangkan. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih yang diberitakan tewas dibunuh pada tahun 2016. Menurut Trisno, Ibtu Rudiana sebelumnya sering melaksanakan salat di masjid tersebut, tapi sempat tidak hadir selama sekitar 1 bulan terakhir. Kemunculan kembali Ibtu Rudiana di masjid ini terjadi kemarin bersamaan dengan mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon yang menyeret nama anaknya. Adapun, Masjid Al-Istiqomah sendiri berlokasi di 4 gang dari rumah Ibtu Rudiana di Gang Sitameng 7. Saya enggak kenal lama ya, cuma lihat wajah aja. Enggak pernah ngobrol, tahu wajahnya saja, ujar Trisno saat ditemui di masjid pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, malam. Ia juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana biasanya datang untuk salat maghrib dan isya dengan berjalan kaki. Sering ke masjid, dulunya, tapi agak lama 1 bulan, terakhir, enggak ke sini, baru kemarin, lagi, berjemaah di sini lagi. Sehari doang ke sini, ucapnya. Meskipun sering melihat Ibtu Rudiana di masjid, Trisno mengaku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Enggak pernah ngobrol, salat, langsung pulang, ujar dia. Trisno juga menyebut bahwa dia tidak mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon. Kalau saya, iya, kasus Vina enggak ikutin, kata pria yang sudah 2 tahun jadi marbot itu. A juga mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana jarang terlihat di masjid sejak kasus Vina kembali menjadi sorotan publik. Kemunculan Ibtu Rudiana di Masjid Al-Istiqomah ini menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan kasus Vina Cirebon yang masih bergulir dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut penelusuran rumah Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama kekasihnya, Vina, pada tahun 2016, dilakukan pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, siang. Rumah tersebut terletak di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar rumah tampak tenang. Rumah sederhana yang berada di gang sempit ini tampak sepi, tanpa aktivitas yang mencolok. Pagar rumah berwarna coklat tertutup rapat. Pintu rumah pun terlihat sama, tertutup. Ada 2 kendaraan yang terdiri dari 1 roda 4 dan 1 motor terparkir di garasi. Hingga menunggu kurang lebih setengah jam, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di rumah. Beberapa tetangga yang ditemui enggan memberikan banyak komentar terkait keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarganya. Salah satu warga sekitar hanya membenarkan bahwa rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7. Setelah lama tak terlihat, Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang jadi salah satu korban pembunuhan Vina kembali terlihat di Masjid Al-Istiqomah, Desa Sutawinangun, Cirebon. Kabar ini disampaikan oleh marbot Masjid Al-Istiqomah, Trisno, 61. Menurutnya, Rudiana sebelumnya sering salat di masjid itu, namun sempat tidak terlihat 1 bulan terakhir. Kemunculan kembali Ibtu Rudiana di masjid ini terjadi kemarin bersamaan dengan mencuatnya kembali kasus Vina yang menyeret nama anaknya. Ia juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana biasanya datang untuk salat maghrib dan isya dengan berjalan kaki. Meskipun sering melihat Ibtu Rudiana di masjid, Trisno mengaku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Sebelumnya, penelusuran rumah Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama Vina, pada tahun 2016, dilakukan pada Senin, 15 Juli 2024, siang. Suasana di sekitar rumah tampak tenang, rumah sederhana yang berada di gang sempit ini tampak sepi, tanpa aktivitas yang mencolok.
Bareskrim Polri proses laporan dugaan kesaksian palsu AEP dan Dede di kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir seusai Pegi Setiawan dinyatakan menang pra-peradilan oleh PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Bebasnya Pegi pun berdampak pada laporan yang dilayangkan oleh 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Melalui kuasa hukumnya, Ruli Panggabean dan politikus, Dede Mulyadi, keluarga para terpidana melaporkan AEP dan Dede. AEP dan Dede diduga memberi kesaksian palsu yang menyebabkan 7 terpidana kini mendekam di penjara. Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada, menyebut Bareskrim masih berusaha mengumpulkan bahan keterangan untuk proses verifikasi laporan pada AEP dan Dede. Bareskrim Polri masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi AEP dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada kepada wartawan, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dulu, verifikasi, ujar Wahyu. Namun, Jenderal Bintang 3 itu tak mengungkap lebih lanjut siapa saja saksi yang dilakukan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi bersama tim hukum Peradi mendampingi keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon ke Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Adapun kedatangan mereka kali ini adalah untuk melaporkan saksi AEP dan Dede sekaligus menguji kembali kesaksian keduanya. Hari ini, kami berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, ujar Dedi kepada wartawan, Rabu. Dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AEP dan Dede. Nah, kesaksian AEP dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Sehingga hari ini kami sama teman-teman kuasa hukum dan keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AEP dan Dede. Apakah kesaksiannya benar atau palsu, sambung dia. Menurut Dedi, mereka membuat laporan sebagai cara membebaskan 7 terpidana usai Pegi Setiawan menghirup udara bebas setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Ya sudah inkrah kan, proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK, peninjauan kembali, tutur dia. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya dan pelaporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita, lanjut Dedi. Sementara itu, Jutek Bongso selaku salah satu kuasa hukum para terpidana mengatakan kesaksian AEP dan Dede inilah yang menjadi dasar para terpidana ditangkap hingga dipidana penjara seumur hidup. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun, kami ingin mencari kebenaran yang hakiki berdasarkan fakta-fakta yang ada, katanya.